Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Kembali pagi hari ini saya Diana masih akan mengawal Anda dalam Sulut Bicara. Dan topik pagi hari ini capaian atlet Sulawesi Utara di PON Bela Diri Kudus. Dan di studio sudah hadir narasumber kita. Yang pertama adalah atlet Taekwondo Putri Sulawesi Utara, peraih medali perak di PON Bela Diri Kudus 2025. Saya sapa Pasya Puhi. Selamat pagi Pasya. Pagi, salam Pak. Olahraga ya. Jaya, jaya. Jaya. Ini sebuah hal yang membanggakan ya, ketika Pasya boleh ada di PON Kudus Jawa Tengah dan boleh berhasil membawa medali perak. Luar biasa ya. Dan selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua, lewat Zoom meeting sudah hadir Wakil Sekum KONI Sulawesi Utara, official kontingen PON Bela Diri Sulut. Selamat pagi Bung Richard Kundiman. Ya, selamat pagi Diana. Salam olahraga. Jaya, Iya. petarung. Satu Selamat komando. Adikku. Selamat pagi. Pasya, salam ya Dek. Pagi, Pak. Iya. Yo, Selanjutnya ada narasumber kita yang ketiga, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, Pak Jemi Rinwangan, yang kita masih menantikan kehadiran beliau ya untuk ikut aktif dalam dialog di pagi hari ini. Dan kami juga informasikan kepada Anda pendengar dan pemirsa RRI Manado, Anda juga bisa bergabung untuk turut aktif dalam dialog Sulut Bicara pagi hari ini. Anda boleh bergabung di line telepon 0821 9583 5080. Kemudian juga kami hadir di live streaming YouTube RRI Manado, dan kita akan coba mengupas ya seperti apa capaian atlet Sulawesi Utara di PON Bela Diri Kudus. Iya, dan saya coba ke Bung Richard Kundiman. Bung Richard, saat ini Anda ada di Kudus, Jawa Tengah, mengawal langsung atlet-atlet Sulawesi Utara kita di sana ya. Bagaimana evaluasi KONI terhadap capaian sementara kontingen Provinsi Sulawesi Utara di PON Bela Diri Kudus 2025? Silakan Bung Richard. Oke, terima kasih host kita Ibu Diana, bahwa kami sebagai pengurus tertinggi di Sulawesi Utara, bahwa keikutsertaan pada Pekan Olahraga PON Bela Diri kedua ini, kami mantau dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 ini, perkembangan dari suasana juga venue-venue yang ada dan atlet yang ada itu sangat terasa, karena bagaimana setiap kontingen, setiap atlet baik ingin memberikan yang terbaik bagi daerahnya masing-masing atau provinsinya masing-masing. Dan bagi atlet-atlet Sulawesi Utara, dari pengamatan kami dari cabang olahraga taekwondo sendiri, gulat, dan pada hari juga akan bertanding cabang olahraga pencaksilat, kami memantau bahwa seluruh atlet-atlet itu adalah sudah memberikan yang terbaik. Iya. Kenapa saya sudah memberikan yang terbaik? Karena setiap atlet, contoh yang atlet kita adik Pasya yang bertanding itu satu hari dia harus menyelesaikan 4
kali bertanding. Kita bayangkan bagaimana 4 kali bertanding sampai dia masuk ke babak final. Setiap pertandingan itu dilalui dengan, boleh dikatakan dengan, kalau orang Manado bilang baku-baku patah, baku hancur, semua segala macam. Itu kami lihat atlet-atlet kita sudah memberikan yang terbaik. Tanpa mengesampingkan atlet, contoh atlet taekwondo kita, 3 atlet kita, Galatia, Aldi, dan Pua, mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka terhenti di babak 8 besar. Itu menandakan perjuangan mereka sangat kami berikan apresiasi. Hanya karena faktor non teknis lah, sehingga mereka atlet kita itu tidak memperoleh medali. Tetapi kami harus bangga dengan perjuangan mereka dari gelanggang ke gelanggang. Iya, baik. Bung Icat. Ya. Jadi strategi apa yang dilakukan pihak KONI sendiri ketika tentu target-target ini ingin dicapai maksimal gitu ya. Saat ini sudah ada Pasya yang memberikan sebuah kebanggaan luar biasa buat Provinsi Sulawesi Utara. Nah, strategi kedepannya, karena masih ada beberapa waktu ya Bung Icat untuk pertandingan nanti. Ya, pertandingan ini nanti berakhir pada tanggal 26 Oktober. Jadi setiap cabang olahraga setelah selesai melakukan pertandingan, dia kembali ke Manado dan diganti cabang olahraga untuk venue yang akan dipertandingkan. Strategi yang akan dilakukan oleh kami sebagai KONI di sini, kami hari terus memantau, karena kami memiliki tim monitoring dan evaluasi bagaimana kami memantau perjuangan atlet dari mereka tidur, mereka makan, vitaminnya, gizinya mereka kami pantau, karena kami memiliki tim ahli dokter yang sangat berkompeten. Dan setiap kali kami bertanding itu kami memantau, oh atlet ini kekurangannya di sini, atlet ini kekurangan di sini, atlet ini kelebihannya sini. Tetapi secara teknis kami sebagai pengurus hanya memberikan masukan, tetapi kepada pelatih masing-masing. Jadi setiap hari setelah kami akan berangkat menuju tempat bertanding, setiap hari kami makan pagi, tetapi pada malam hari sebelum istirahat tidur kami briefing. Atlet istirahat, habis makan istirahat, hanya pelatih yang kami panggil briefing. Hari ini bermain dengan siapa, bermain dengan siapa. Dan kami memiliki satu pantauan, karena kami memiliki satu tim untuk intelijen. Misalnya Pasya yang akan bertanding ke babak, dia bermain di babak 32 besar. Dia menang lawan di grup itu ada babak 32. Dia sebelah menang, kami pantau. Oh, permainan di atlet sebelah ini akan ketemu Pasya begini, akan Pasya begini. Ya, kami memiliki tim untuk memantau lawan-lawan atlet kita selanjutnya. Ya, jadi Bung Icat optimis untuk Sulut masih akan menambah medali begitu ya? Ya, kami sangat optimis. Kenapa kami bilang optimis? Karena dari 2 cabang olahraga yang telah menyelesaikan pertarungan di PON bela diri ini, yakni gulat dengan taekwondo, 5 cabang olahraga ini kami sangat optimis, karena kelima cabang olahraga ini adalah notabene atlet-atletnya yang akan ikut sertakan adalah atlet yang sangat berprestasi di PON kemarin, yang PON di Medan, mereka meraih medali. Jadi kami sangat optimis meskipun persiapan kami untuk atlet-atlet ini sangat minim, karena waktu PON dilaksanakan di Medan kemarin dan Aceh itu pelada kami melakukan hampir 1 tahun. Tetapi karena keterbatasan efisiensi anggaran sudah kami dan lain sebagainya. Tetapi beginilah, tetapi bagi atlet dan bagi kontingen tidak ada pantang menyerah. Kalau sudah berpotong lautan, fight. Iya. Jadi Bung Icat, dari PON di Kudus saat ini, informasi terkini yang kami dapatkan, ada beberapa atlet pelatnas juga yang turun langsung, jadi mereka fight dengan anak-anak kita begitu. Bagaimana mereka boleh tampil luar biasa untuk melihat situasi saat itu, Bung Icat? Iya, kita kembali lagi contoh lawan yang kita kembali kepada adik kami Pasya. Dia bermain itu hari pertama itu dengan mantan-mantan penghuni pelatnas, juara-juara PON. Tetapi karena semangat juangnya, yang saya juga pernah bilang Pasya, Dek, kasih tebus, kasih picca telur ini. 3 atlet yang anak kakak ini sudah kalah di 8 besar. Kamu harus berhasil. Meskipun siapa lawannya, babat. Karena sudah resiko menjadi seorang atlet petarung, atlet bela diri, harus makan. Ya, takut. Tapi karena mental, Pasya, permainan teknisnya ada, sehingga dia menang dari 30 besar, 8 besar. Bayangkan berapa kali pertandingan dalam 1 hari
apresiasi habis. Kami bangga, sangat bangga Iya. kepada Pasya. Dan pada babak final nanti dia ketemu penghuni pelatnas, atlet SEA Games itu kan Pasya yang kemarin juara di Pomnas, tetapi ini kategori lawannya adalah sangat berpengalaman. Jadi bagaimana perjuangan Pasya ini kami sangat apresiasi. Jadi lebih menambah pengalaman mereka juga ya, Bung Icat. Betul ya. Karena tambahan juga Diana bahwa dari 11 cabang olahraga yang dipertandingkan ini yang jumlah atletnya dari 38 provinsi itu 3.000-an atlet, itu hampir setengah adalah penghuni pelatnas. Jadi PON kali ini adalah PON betul-betul adalah atlet-atlet yang sangat berprestasi. Oke, baik. Sedikit harapan ke depan untuk mereka yang saat ini masih bertanding ya, Pak Icat. Berikan mereka mungkin motivasi dan semangat untuk terus berjuang begitu. Silakan. Oke, kami terus memberikan motivasi. Kami tiap hari itu bangun jam 5, istirahat sedikit, kita latihan. Kami pantau terus, juga bangun tadi pagi setengah 5. Saya pantau, saya latihan sama-sama juga dengan atlet sambo, dengan atlet kempo dan pencaksilat. Kami latihan bersama-sama, kami motivasi, memberikan cara gimana latihan bersama, pokoknya enjoy, tetapi kami tetap fokus untuk pertandingan selanjutnya. Baik, sangat luar biasa dan membanggakan yang Bung Icat untuk anak-anak kita, atlet-atlet Sulawesi Utara. Terima kasih Bung Icat sudah bergabung di Sulut Bicara pagi hari ini. Diana, Pasya, saya Diana akan pamit karena akan mengawal 3 cabang olahraga ini untuk technical meeting dengan timbang main karena jam 10 waktu Indonesia sampai siang, satu atlet kita meminta dukungan doa dari masyarakat Sulawesi Utara dari cabang olahraga pencaksilat. Ibrahim akan tanding hari ini. Jadi saya mohon pamit. Salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Terima kasih Bung Richard Kundiman. Ini memang sangat-sangat membanggakan ya ketika kalian tampil luar biasa, apalagi tadi dijabarkan juga terkait dengan atlet-atlet pelatnas yang harus kalian lawan begitu. Oke, kita masih juga menunggu kehadiran dari salah satu narasumber kita di Dialog Sulut Bicara pagi hari ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Baik, Pasya, di usia 21 tahun, Pasya sudah mampu memberikan yang terbaik buat Provinsi Sulawesi Utara ya. Anak atau putri dari Bolang Mongondo ya. Ini sebuah catatan sejarah yang sudah seharusnya juga jadi motivasi begitu ya buat teman-teman Pasya di luar sana yang mungkin masih mencari jati diri begitu ya. Nah, Pasya, apa tantangan terbesar yang Pasya hadapi ketika bertanding kemarin? Iya, kalau untuk tantangan terbesarnya itu Pasya itu pas tanding itu sebenarnya ada cedera. Cedera yang sudah dari pemusatan latihan itu udah dapat itu cederanya. Jadi dari latihan TC itu persiapan untuk PON bela diri dan sama Pomnas itu pasti sudah ada cedera engkel. Jadi itu pas tanding itu sedikit khawatir dengan cedera karena kan satu hari itu diselesaikan semua kan, dari penyisian sampai final itu semua diselesaikan. Jadi pas main pertama itu cedera itu merasa ngilu itu di engkel kan. Ya jadi lumayan khawatir ini, aduh jangan sampai ini nggak bisa mau lanjut ini berikut. Tapi karena cedera engkelnya juga selama latihan di atasi di fisioterapi, dipantau juga oleh pelatih dipantau, sudah dikasih tips bagaimana untuk menghindari supaya tidak lebih cedera. Jadi alhamdulillah bisa sampailah ke final itu dengan cedera yang ngilu-ngilu gitu. Jadi ada tantangan tersendiri juga ya. Kalau kemarin itu Pasya menghadapi siapa di partai final? Ya, menghadapi atlet pelatnas. Atlet pelatnas luar biasa. Itu sebuah juga menambah pengalaman juga ya buat Pasya. Iya, sudah pasti itu sangat seru sih, mau bisa berhadapan dengan Pasya. Kalau mau bilang Pasya fans juga dong, karena di kelasnya Pasya kan dia yang Indonesia percayakan. Jadi Pasya bisa sampai bakulawan dengan itu atlet pelatnas itu sangat bangga. Luar biasa memang ya.
di kelas 46 ya Pasya. Iya. Itu sebenarnya apa itu? Kelas 46 itu apa sebenarnya? Jadi kalau kelas 46 itu kalau di taekwondo itu namanya under, Kak. Under. Under 46 kg. Jadi kalau kita mau bertanding di kelas apa itu biasa dibilang, "Oh, ini kita mau tanding di under 46 kg." 46 kg itu berat badan kita sendiri. Oh, berat badan. Iya. Waduh, kalau Kak Diana ini berat sekali ini. Iya, memang ini juga jadi cabang olahraga menantang gitu ya, Iya. Pasya. Nah, sejak kapan Pasya kayak jatuh cinta begitu dengan taekwondo? Ya, Pasya mulai latihan itu dari 2017 kelas 2 SMP. Itu Pasya latihan pertama sekali itu di Inuai di Makobrimob. Ya, sama pelatih Pasya di sana. Iya. Ya, Pasya latihan itu pertama cuma ikut-ikut rame sama teman-teman lain kan. Mereka mau daftar, Pasya juga ikut-ikut itu daftar. Iya. Sampai memang pertama sekali latihan masih kaku-kaku kaki karena kan kalau di taekwondo Iya. pasti split harus bisa Iya, gitu. latihan fisik Iya, lebih banyak Iya, ya? latihan fisik banyak. Mulai jatuh cintanya itu nanti pas dapat juara 1. Iya. Ikut pertandingan juara 1, Termotivasi. ya kalau juara 1 ada Bangga gitu ya? rasa bangga, senang tersendiri, lihat orang tua juga bangga. Jadi makin haus lagi lah untuk berprestasi. Kalau dari orang tua sendiri ketika Pasya memilih untuk olahraga menantang ini, ada tidak perasaan orang tua dulu, memilih ini, waduh bagaimana begitu ya? Oh iya, kalau itu lebih ke mama. Oh, orang Kalau mama langsung kan Pasya ada bekas patah di tangan lalu masih kecil. Oh, ya. Jadi pas ada bilang mau latihan taekwondo, mama sempat khawatir. Mama bilang, aduh jangan jangan latihan begitu bahaya, beresiko nanti mau patah ulang tangan. Cuman karena ada Pasya almarhum papa yang dulu sangat support Papa Pasya, papa kasih yakin papa bilang, boleh ini DP tangan so sudah itu soalnya ndak mau patah ulang. Iya. Biar dia mau latihan. Papa kan suka melihat Pasya bertanding yang Papa Iya. kalah begitu. Akhirnya mama mau Ya, ya. mama ikut Papa. Ya, memang ini sebuah cerita tapi hal yang sangat memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana ya, teman-teman sebayanya Pasya untuk juga mencintai sesuatu yang bisa memberikan kebanggaan begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut sekali lagi bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa masuk di line telepon 0821 9583 5081. Masih di Sulut Bicara terkait capaian atlet Sulawesi Utara di PON Bela Diri Kudus ya. Baik, kita kembali ke Pasya karena kita masih menanti juga ya kehadiran narasumber kita yang lain. Oke, Pasya, bagaimana Pasya bisa menyumbangkan medali untuk Sulawesi Utara? Perasaannya seperti apa sih, Pasya? Sangat bangga. Ya. Apalagi sudah latihan lama ya untuk tapi kalau untuk kabar PON Bela Dirinya ini tiba-tiba Kak. Oh, ya, ya. jadi persiapannya itu lebih ke untuk Pomnas. Kalau Pomnas kan Pomnas, ya. udah dapat kabar jauh-jauh. Jadi memang persiapan full itu untuk Pomnas. Tiba-tiba 2 bulan sebelum berangkat Pomnas itu dikabarin ada PON Bela Diri Ke Jateng ya. Iya, ke Jateng itu. Sama juga Pomnas juga di Jateng. Pomnas dulu baru PON Bela Baru Diri. PON Bela Diri Selisih ya. 2 minggu aja Kak. Jadi istilahnya masih semangatnya sebenarnya masih iya, ada begitu ya. Jadi persiapannya sekalian. Jadi pas dapat kabar itu langsung itu di tes fisik sama pihak KONI. Berapa lama Pasya melakukan persiapan demi persiapan itu? Kalau untuk persiapan yang fokusnya itu setahun Kak. Setahun ya. yang memang Cukup lama ya Iya. Pasya. lama Kak. Latihan apa saja Pasya? Mungkin sedikit boleh memberi informasi ya buat anak-anak muda di luar sana. Oh, saya lagi begini gitu. Ya, kalau Iya. persiapannya itu kan kalau kita udah ada programnya ya. 1 tahun itu program full. Pelatih sudah atur jadi begitu. program setahun itu ada persiapan umum itu full latihan fisik untuk daya tahan kita.
Ya kalau persiapan umum itu daya tahan kita itu pasti dilatih itu full lari interval, pasti atlet tahu itu interval itu apa. Itu yang terberat nggak? Iya itu yang terberat Kak, persiapan umum. Persiapan umum itu ya. Iya. Kalau untuk segi makanannya seperti apa, Basya? Ya kalau segi makanan Pasya kan di sana kok cuma bakos, jadi Pasya pintar-pintar lah itu atur gizinya Pasya sendiri biar enggak, kan Pasya atlet jadi harus bisa jaga gizi yang baik, enggak makan betul. sembarangan. Jadi kalau untuk makanan ya paling cuma atur sendiri lah Kak. Oke. Pasya dari capaian Pasya sudah meraih medali perak ya. Apakah masih ada target juga Pasya ke event-event selanjutnya? Iya, sudah pasti sangat masih ingin berprestasi lagi. Untuk target pasti lebih ke depannya maulah nanti bisalah kalau bisa dipanggil untuk seleksi pelatnas itu target juga Kak. Biar nanti kan untuk pertandingan nasional kalau diberi kesempatan lagi Pasya mau juga itu tanding lagi untuk pertandingan nasional kalau diberi kesempatan. Oke, baik Pasya, kalau saat ini kan lagi fokus untuk bertanding, berlatih begitu ya. Bagaimana dengan pendidikan Pasya sendiri? Kalau kuliahnya Pasya itu kita 4 bulan sebelum berangkat itu belum dapat izin kan, jadi diaturlah waktunya itu pagi itu latihan, selesai latihan pagi masuk kuliah sampai siang, selesai kuliah siang lanjut lagi latihan sore, malam itu pakai istirahat full, nggak ada lagi kegiatan lain. Padat sekali ya. Iya. Nah dan tentu memang apa yang menjadi prestasi dari Pasya ini juga memotivasi kita semua begitu ya, untuk memberi yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik. Dari kanal YouTube kita coba membacanya ya. Salut buat adik Pasya yang meraih medali PON di usia muda padahal sempat cedera. Semoga ada apresiasi dari pemerintah ya. Apa yang menyebabkan Pasya suka bela diri ini? Padahal Pasya cewek gitu. Tadi sudah sempat disampaikan tapi tidak mengapa ya. Apa katanya Pasya sehingga suka bela diri ini? Iya. Karena Pasya cewek jadi Pasya ada motivasi tersendiri untuk memilih bela diri ini ya. Menjaga diri gitu ya. Biar nanti kan kalau kan biasa orang berpikir kalau cewek pasti lome-lome ini. Nah, untuk itu Pasya latihan taekwondo biar Pasya bisa jaga diri dan biar orang-orang, tapi bukan untuk pakai berkelahi sembarangan begitu bukan ya. Ada disalurkan begitu ya. Iya, cuma untuk menjaga diri kalau nanti ada keadaan yang mengancam diri Pasya sendiri. Situasional begitu ya. Tapi tentu kita tidak mengharapkan ya adik Pasya untuk hal-hal demikian. Nah, baik, kita masih akan melanjutkan dialog di Sulut Bicara pagi hari ini, dan kita sudah tersambung ya dengan penelpon. Kita coba menyapa. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Selamat pagi. Iya, dengan siapa bicara. Pak? Saya dengan Cliff dari Motoling. Wow, Cliff. Minahasa Selatan. Oke, silakan. Selamat pagi untuk adik Pasya Kang. Pagi Pak. Yang mendapatkan medali perak. Iya. Taekwondo mantap. Tentu apresiasi sebagai masyarakat Sulawesi Utara, tentu sangat bangga kalau ada Sulawesi Utara yang dapat medali. Iya. Dan mudah-mudahan atlet yang masih mau berjuang ini Kang, mau baku iko dan tu adik Pasya Kang. Amin. Dan sebagai masyarakat juga begini, orang juga jangan terlalu berapresiasi dah. Orang juga harus ada pengurus-pengurus kata Kang. Iya. Oh, jangan ada bilang Kang yang enak-enak semua, nggak mungkin. Kalau enak-enak terlalu enak senang dorang. Iya. Orang dalam arti kritik, tapi kritik membangun supaya mendorong para official, pengurus, pelatih. Karena kalau memang ada target, sempat dengar target 5 besar atau berapa ya, harus betul-betul orang di Sulawesi Utara mesti dapat.
Kalau enggak, ya minta maaf. Berarti Kang, dievaluasi lagi. Baik. Apa yang kurang. Iya. Kalaupun memang begitu, jangan bilang Kang berikut lagi cuma 18 besar atau sampai 20 besar. Nanti lagi orang Sulawesi Utara itu harap-harap cemas atau kecewa juga kan. Baik, Apalagi kan, baik. bagaimana orang mau support dana, anggaran. Kalau orang bilang Kang dibawa terus. Jadi mudah-mudahan didengar oleh, tadi seorang tidak hadir Kang. Kita lagi menanti beliau, Pak. Seharusnya harus ada, karena kan dia yang menaungi, yang membawakan ini sebagai olahraga kan. Iya, benar. Harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Baik. Supaya orang sebagai masyarakat tahu sejauh mana ini olahraga itu di Sulawesi Utara itu maju atau menurun. Iya. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pak Cliff Motoling Minsel. Ya, memang ini di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Tapi kita masih menanti kehadiran dari beliau dan kami masih menanti juga para penelpon untuk boleh bergabung dan kembali kita sudah tersambung juga dengan Bung Icat. Iya. Diana. Iya, baik. Sudah bisa bergabung kembali. Oke. Iya, karena saya mendapatkan jadwal bahwa badan ataupun technical meeting dari cabang olahraga Sambo dan Kempo dan Pencaksilat itu masih diperkirakan pada pukul 10 lewat. Jadi saya masih bisa bergabung untuk memberikan dalam dialog ini, rekan Diana. Iya. Baik, Bung Icat. Tadi Anda informasikan cabang olahraga Sambo dan Silat sudah seperti apa persiapan mereka, Bung Icat? Ya, untuk cabang olahraga Kempo yang saat ini aturannya setiap atlet daftar dulu, yang sudah didaftarkan oleh tim aju kita. Setelah itu mereka akan melakukan technical meeting. Setelah melakukan technical meeting, maka mereka akan mendapatkan jadwal ataupun round untuk pembagian grup sesuai dengan kelas-kelasnya. Tergantung dengan jumlah atlet yang didaftarkan pada kelas tersebut. Iya. Dan sampai puji Tuhan sampai hari ini ketiga cabang olahraga ini semua berat badan mereka sampai saat ini sudah masuk. Kalau di dunia olahraga dikatakan sudah in. Jadi siap tanding mereka. Baik. Saya coba ke Pasha dulu ya, Bung Icat. Tadi ya. Pasha semangat deh, semangat. Tidak mau tahu ada. Iya. Jadi dari pemerintah dan penuh. Amin ya. Benar. Tadi juga dari pemirsa kita lewat YouTube juga mengatakan mudah-mudahan pemerintah juga melihat ya, Bung Icat, bagaimana prestasi dari anak-anak kita tentunya. Nah, tadi dikatakan kan cewek katanya. Sakit tidak ketika menerima pukulan demi pukulan, Pasha? Kalau menerima pukulan pas di pertandingan ditanya sakit atau enggak, mungkin sakitnya nanti terasa kalau selesai tanding, Kak. Kalau pas tanding itu enggak terasa sakit karena kita kan sudah latihan. Malahan di tempat latihan yang lebih sakit lagi daripada di pertandingan. Lebih keras lagi. Iya, lebih keras. Jadi sudah terbiasa lah dengan tendangan-tendangan itu. Enggak pakai nangis kan? Enggak. Ya, memang cabang olahraga yang satu ini khusus taekwondo memang cabang olahraga menantang. Iya. Bukan cuma sekedar fisik tapi mental juga. Iya, ya? sudah pasti itu mental itu sangat dibutuhkan kalau bertanding. Iya. Jadi para pendengar, Anda boleh kembali bergabung bersama kami ya di line telepon 08219583 5080. Namun sebelumnya kita break terlebih dahulu ya, Pasha. Iya. Nanti kita kembali lagi di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dan Jordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Iya, baik pendengar dan pemirsa, kembali lagi kita di dialog dalam Sulut Bicara pagi hari ini dan masih bersama Pasya dan juga Bung Icat ya lewat Zoom meeting. Baik, halo Bung Icat, ya masih bergabung ya? Oke, Ya, masih bergabung. kita coba baca informasi melalui WhatsApp ya. Ya. Banyak selamat buat para atlet yang sudah mengharumkan Sulawesi Utara di Kudus, Jawa Tengah. Dan buat pengurus KONI dan pemerintah Sulawesi Utara, boleh juga memberikan penghargaan buat mereka. Dan pertanyaan saya, selain PON, harus juga persiapkan para atlet untuk ikut Porprov. Karena mereka akan membawa nama kabupaten dan kota ya. Nah, salah satu atlet anak saya katanya yang akan ikut di cabang olahraga boxing. Ya, dari Ibu Grace Langoan. Tanggapannya Bung Icat? Ya, oke. Kalau event kita harus bedakan event pekan olahraga provinsi dengan pekan olahraga nasional. Iya. Kalau pekan olahraga provinsi adalah pesta olahraga terakbar di Sulawesi Utara. Iya. Kalau pekan olahraga nasional adalah pesta olahraga terakbar di Indonesia. Jadi kalau Porprov nanti akan dilaksanakan pada bulan November nanti, itu akan diikuti oleh 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara sebagai kontingen. Iya. Dan akan dipertandingkan 34 cabang olahraga, di mana kami sebagai panitia pelaksana di sini juga telah melakukan berbagai tahapan-tahapan sebagai persyaratan untuk melaksanakan event terakbar di Sulawesi Utara tersebut. Dan cabang, kalau Ibu Grevi gitu yang dari Langawan, saya tahu anaknya juga Timothy adalah seorang atlet tinju. Iya. Tentu dia akan didaftarkan lewat Kabupaten Minahasa. Ya. Dan Minahasa. Tentu di Kabupaten Minahasa ada operatornya dari KONI masing-masing. Jadi KONI masing-masing memiliki operator dan cabang-cabang olahraga memasukkan data-data atletnya ke operator dari KONI masing-masing. Sehingga panitia lokal di sini dalam hal ini Kota Manado dapat menampung seluruh atlet-atlet dan beberapa cabang olahraga lewat admin yang sudah ada di KONI Kota Manado. Itu rekan Diana. Oke. Demikian ya Ibu Grace Languan untuk jawaban dari Dan bisa kami tambahkan Ya. juga rekan Diana bahwa Porprov kali ini dilaksanakan adalah Porprov prestasi, Porprov pemasalan.
Itu dikatakan kenapa prestasi, karena hasil dari juara-juara terbaik di setiap kategori ataupun setiap nomor pertandingan di 34 cabang olahraga adalah cikal bakal yang akan ikut sertakan setiap cabang olahraga melalui pengurus provinsi untuk diikut sertakan pada babak prakualifikasi prapon dan akan dilaksanakan pada tahun 2027 nanti sebelum menuju ke event yang akan pada PON NTT NTB yang diagendakan dilaksanakan pada tahun 2028 dia. Baik. Demikian ya Ibu Grace Langwan untuk jawaban dari narasumber kita, ada Bung Icat Bundiman. Baik, Bung Richard, ini masih terkait capaian atlet Sulawesi Utara di PON Bela Diri Kudus ya? Iya. Ya. Jadi capaian atlet Sulawesi Utara di PON Bela Diri Kudus. Di sini KONI menurunkan kurang lebih 37 atletnya ya? 29. Oke, 29 atlet yang bertanding saat ini di 7 cabang olahraga. Dari 10 ya cabang olahraga. Nah, dari KONI sendiri terus memantau, mengawal bagaimana mereka bertanding, dan tentu hari ini ketika ada beberapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Seperti apa mereka saat ini, Bung Icat? Seperti apa pertanyaan itu? Mereka saat ini ketiga cabang olahraga yang telah ada sampai saat ini adalah cabang olahraga sambo, kempo dengan pencak. Mereka sampai saat ini sudah on fire. Kenapa saya on fire? Karena berat badan dari timbangan sudah masuk, mental sudah dipersiapkan, sudah dipersiapkan oleh pelatih. Tinggal bagaimana teknik yang akan dipergunakan oleh pelatih dan mental akan bertanding, itu yang akan diterapkan seorang pelatih kepada atlet. Jadi sampai saat ini sudah tidak ada kata lagi bilang, oh kita belum siap ini, sudah tidak ada kata lagi. Sekarang adalah atlet-atlet harus fokus bertanding, menang, itu siap saja. Tempur pokoknya ya. Siap tempur. Siap fight. Baik, kita coba menerima penelpon ya Bung Icat dan juga Pasya. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Iya, selamat pagi. Dengan siapa, Pak? Dengan Bung Benijo di Bormut, Bolang Mongondo Utara. Oh, Bolang Mongondo Utara, Benikjo. Ini ada perwakilannya Bolmong ini, Pak. Ada adik Pasya di sini. Silakan. Oh, mungkin kalau untuk perwakilan dari Bormut ya kurang tahu juga ya, karena mungkin beliau dari Bolang Mongondo. Tapi itu kan tergantung seleksi. Kalau walaupun dari daerah tapi dia berprestasi, bukan tidak mungkin ya. Tentu bisa mewakili juga Sulawesi Utara. Tapi ini yang pilihan-pilihan yang ke Kudus ini sudah yang terbaik lah, karena kan sudah ini dari para pelatihnya. Silakan Pak Benikjo. Iya. Ke adik Pasya ya, yang peraih medali perak tentunya. Bagaimana mengenai jam terbangnya dari Adik Pasya, apakah Adik ini sudah banyak kali mewakili Sulawesi Utara untuk mengikuti kejuaraan nasional? Ataukah baru kali ini untuk mengikuti kejuaraan nasional? Masalahnya untuk pertanyaan jam terbang dari Adik Pasya sudah banyak kali mengikuti kejuaraan di tingkat nasional atau bagaimana? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Benikjo. Sukses untuk Anda hari ini ya. Oke. Kita masih menerima penelpon? Oke, baik. Kita ke Adik Pasya dulu ya. Tadi Pak Benikjo bilang jam terbangnya sudah seperti apa? Apakah pernah juga mengikuti pertandingan di mana begitu mewakili Provinsi Sulawesi Utara? Kalau untuk jam terbangnya, Pasya itu pertama sekali tanding tingkat nasional itu 2019. Itu ke Jurnas PPLP antar pelajar. Itu dapat juara 2 juga. Itu pertama sekali. Masuk final juga sama lawan Pasya yang kemarin di PON itu, lawan Pasya di semifinal. Yang Pasya kalahkan itu di semifinal, itu Pasya sempat kalah sama dia 2019 di Kejurnas PPLP. Kemudian yang ini ya? Iya. Kemudian kalau untuk pertandingan berikut itu
ada Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa, itu di Kalsel. Itu mewakili universitas ya. Dari Unsrat. Bawa Unsrat tapi tetap Provinsi Sulawesi iya, Utara tetap Provinsi gitu ya. Sulawesi Utara, cuma dari pihak kampusnya aja yang berangkatin. Terus yang ketiga itu pertandingan nasional Pomnas juga tahun ini di Jawa Tengah. Itu bukan bawa Sulawesi Utara, bawa Gorontalo karena Pasya kan sudah pindah kuliah. Iya. Jadi kuliah di Gorontalo, bawa Gorontalo. Jadi Pasya bukan baru kali ini begitu ya. Pasya sudah tampil di beberapa event. Iya. Dan mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Dan bersyukur juga ketika medali demi medali Pasya boleh bawa pulang begitu ya untuk Bumi Melambai ya. Baik, demikian ya Pak dari Bolmut ya, Pak Benikjo untuk pertanyaannya. Kemudian dari via WhatsApp kita coba jawab ya. Bravo, banyak selamat for atlet Sulut yang sukses raih medali di PON cabang bela diri. Karena walau tidak dapat perhatian dan topangan dari pemerintah, tetap berinisiatif melakukan latihan secara mandiri. Mohon dengan sangat Pemda memperhatikan masa depan yang pasti dari atlet-atlet berprestasi sehingga tidak diambil daerah lain ya. Kritis juga. Bagaimana harapan masyarakat tentu untuk para atlet-atlet kita ya, bagaimana mereka memberikan bukan hanya sekedar support tapi juga bukti nyata untuk atlet-atlet begitu ya, mungkin bonus atau hal-hal yang bisa lebih memberikan semangat begitu ya Pasya. Kalau menurut Pasya seperti apa? Kalau menurut Pasya juga samalah berharap mungkin ada apresiasi dari pemerintah biar tetap semangat lagi latihan. Iya betul sekali. Halo Bung Icat. Halo Bung Icat. Ada. Iya ada. Iya. Baik, Bung Icat. Tadi disampaikan oleh pendengar bahwa bagaimana cabang bela diri atau juga olahraga lainnya. Di sini dikatakan karena meski tidak mendapat perhatian dan topangan dana dari pemerintah tetap berinisiatif melakukan latihan secara mandiri. Mohon untuk katanya Pemda memperhatikan masa depan dari anak-anak kita. Tanggapan dari Bung Icat seperti apa, Bung? Oke, terima kasih atas masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Sebagai salah satu pengurus KONI Sulawesi Utara dan pelaku olahraga yang ada di Sulut, pertanyaan itu memang sangat bagus. Tetapi sampai saat ini dari gubernur sebelumnya pada saat ini pemerintah selalu memperhatikan prestasi dunia olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Seperti yang penjelasan Pak Gubernur kemarin waktu acara pelepas, beliau menetapkan bahwa membawa Sulawesi Utara harus membawa pulang medali emas. Begitu juga yang disampaikan, bahkan apresiasi langsung diberikan oleh Pak Kapolda pada saat itu. Siapa medali emas dari beliau diberikan nominal angka 25 juta, itu yang sudah langsung diucapkan Pak Kapolda kemarin. Tetapi kami juga sangat mengharapkan dan juga kami tahu bahwa pemerintah sampai saat ini sangat Gubernur Sulawesi Utara memperhatikan dunia olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Karena begitu banyak turnamen-turnamen kejuaraan yang dilakukan oleh Pak Gubernur lewat kejuaraan seperti taekwondo kemarin, ada futsal, ada bola voli, ada cabang olahraga catur dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa Gubernur sangat antusias dan sangat memprioritaskan cabang olahraga prestasi di Sulawesi Utara. Seperti juga bukan hanya prestasi, infrastruktur, prasarana yang ada di Sulawesi Utara, Pak Gubernur sangat memantau dan sangat memperhatikan. Seperti sekarang ini, pembangunan kolam renang yang ada di Konisario itu di lapangan tenis sampai saat ini telah digenjot oleh Pak Gubernur untuk dibenahi, bahkan akan buat sebagian mungkin agar supaya atlet dan masyarakat bisa mempergunakan kolam renang tersebut yang sampai saat ini kami ketahui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sekolah Sulut Jimmy Mukalensang dengan seluruh pegawai sampai saat ini terus membersihkan dan membuat area kolam itu
bisa dipergunakan rekan Diana. Jadi intinya baik itu sarana dan prasarananya tentu terus dioptimalkan gitu ya fungsinya untuk Iya. setiap Karena atlet. proses ke depan Diana masyarakat juga itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Itu butuh proses dan itu kan anggaran itu kami butuh proses. Tidak sembarang menggunakan itu. Tetapi kami percaya dan yakin di tangan Pak Gubernur Sulawesi Utara Bapak YSK olahraga bisa naik dan mengharapkan bukan saja prestasi yang dilihat tetapi masa depan atlet, kesejahteraan atlet dapat juga diperhatikan, rekan Dian. Iya, memang itu juga yang menjadi harapan kita bersama ya ketika atlet-atlet kita diperhatikan, diberikan kesempatan juga untuk terus berkarya ya begitu. Baik, kita terima penelpon ya. Halo. Rekan Diana. Iya. Diana. Iya, Bung Ica. Halo. Iya. Di samping saya juga sudah ada salah satu pelatih cabang olahraga Kempo, yakni Coach Sabam Susiana Mopangga, Simpai Susiana Mopangga. Saat ini dia telah membawa atlet Sulawesi Utara untuk berlaga di PON bela diri ini. Kalau sebentar bisa saling berkomunikasi dengan beliau. Baik, selamat pagi Ibu Susiana. Selamat pagi. Iya, salam olahraga. Ya. Oke, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan untuk cabang olahraga yang Ibu Susiana bidangi? Sekarang persiapannya kita sudah untuk menuju pertandingan. Memang atlet secara fisik memang sudah siap untuk berlaga dan hari ini kita akan mulai dengan penimbangan berat badan. Oke, jadi sudah pasti siap fight begitu ya? Simpai. Iya. Oke. Ya, tentu besar harapan kita bahwa atlet-atlet Sulawesi Utara kita yang saat ini lagi mau tanding ya, mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Provinsi Sulawesi Utara ya, begitu Ibu Susiana. Ya. Ya, memang harapan kita sebagai pelatih kita mau atletnya datang ke sini memang untuk berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Dan untuk atlet ini yang kita persiapkan memang hanya 2 atlet turun di nomor pertandingan fight di kelas 55 kg dan 70 kg. Oke. Baik, terima kasih Ibu Susiana sudah boleh bergabung. Iya, membawa semangat baru ya untuk atlet-atlet kita. Tapi juga memberi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana ya, Bu Susiana, untuk mempergunakan talenta yang mungkin ada di anak-anak kita ya, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Susiana. Iya, sama-sama. Oke, kita coba terima telepon terlebih dahulu. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Diana. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Shalom. Kawangkoan Karu ya. Oh, Kawangkoan Reen. Baik. Dari Pak John Simbar. Pak John Simbar. Iya. Selamat pagi, Tasya. Pagi. Shalom. Pagi. Shalom, Dari Om John ini, Tasya. Iya, Om. Kalau Tasya Bolmong mana ini, Tasya? Pasya Bolmong di Solimandungan, di Kampung Solimandungan Baru. Iya, kecamatan apa itu ya? Itu Kecamatan Bolmong. Oh, Bolmong. Iya. Terima kasih. Silakan Pak John. Atas apresiasi, saya memberikan apresiasi kepada Tasya. Karena sekalipun Hidra ini membawa nama Sulawesi Utara. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya pemerintah Sulawesi Utara memberikan hadiah bagi Tasya karena membawa nama Sulawesi Utara. Tentu terima kasih banyak atlet-atlet yang berjuang untuk PON di Kudus ini, untuk tuan PON di tahun 2028. Tentu sekalipun masih panjang perjuangan, tapi sudah dibuka dengan medali perak yang diterima oleh Tasya, perjuangan yang luar biasa. Betul. Ya, jadi sekali lagi
sudah sewajarnya patutnya pemerintah dari Sulawesi Utara memberikan hadiah untuk Taisha saat. Sekalipun juga Taisha masih kuliah, dia mengambil waktu untuk berlatih ya. Salut kepada Taisha dan orang tua dari Taisha. Sekalipun saya dengar tadi yang satu mau, orang tua yang satu mau, satu yang tidak mau. Karena memang ini mengkhawatirkan toh, karena sama dengan ini cedera yang dialami oleh Taisha, tapi saya percaya sudah diatasi ya Taisha. Taisha ini Om John tunanetra, tapi saya memberikan apresiasi kepada Taisha yang sudah berjuang untuk Sulawesi Utara. Tentu saya Pak John Simbar sebagai penyandang disabilitas tunanetra memberikan support kepada Taisha, bukan cuma Taisha, atlet-atlet yang berjuang untuk daerah Sulawesi Utara. Terima kasih juga Pak Icat yang mewakili pemerintah di sana, Icat Kuniban, dan juga salut kepada pemerintah daerah Sulawesi Utara karena untuk mengirimkan atlet-atlet seperti Taisha ini. Biarlah kakak-kakak dari Taisha sementara di sana berjuang. Ini untuk berapa kilogram, Taisha? Ini untuk 46 kilogram, Pak, di kelas. Memang cukup berat itu, Taisha. Tapi puji Tuhan, Taisha berdoa ya, supaya teman-teman juga, saya berdoa supaya teman-teman di sana sukses. Itu Joy, Ibu Diana Mati. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi, Pak Icat. Pak Icat, Kuniban di Jakarta, di Jawa. Shalom. Terima kasih. Terima kasih ya Pak John Simbar di Kawangkoan. Salam hormat juga ya buat Pak John dan keluarga yang juga memberikan apresiasi buat Pasha yang sekalipun cedera mampu tampil luar biasa untuk mengikuti PON bela diri ini. Bung Icat, tanggapan Anda terkait statement dari Pak John Simbar. Silahkan Bung Icat. Iya, kita coba menghubungi ya. Sedikit ada gangguan, kita langsung ke Pasha. Bagaimana tanggapan Pasha untuk apresiasi dukungan dari Pak John tadi, Pasha? Iya, terima kasih Pak John atas dukungannya dan support untuk Pasha. Pasha senang ya banyak yang bisa support Pasha, apresiasi hasil Pasha. Iya. Dari Pasha sendiri hanya itu saja. Oke, baik. Oke, Bung Icat. Mungkin Diana, mungkin pertanyaan dari Pak John tadi mungkin saya nggak sempat tanggap atau mendengar dengan jelas. Ini sebutkan dia memberikan apresiasi Bung Icat untuk anak-anak kita yang sudah tampil. Sekaligus Bung Icat untuk closing statement ya di Sulut Bicara pagi hari ini. Silakan. Saya langsung saja. Terima kasih Pak John atas apresiasi terhadap duta-duta olahraga terbaik di cabang bela diri, dan kami sampaikan nanti bahwa Sulawesi Utara di tahun 2026 nanti bakal dipercayakan ataupun diagendakan sebagai tuan rumah pelaksanaan PON bela diri ketiga, di mana akan dilaksanakan tahun 2006 untuk 12 cabang olahraga. Jadi kami sangat mengharapkan agar tuan rumah Sulawesi Utara bisa tercapai dan kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan dan baik dalam prestasi. Itu yang kami sangat mengharapkan karena lihat dari venue-venue yang ada di Sulawesi Utara itu sangat memadai, dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan nanti di 2026 nanti untuk PON bela diri ketiga, yakni ada cabang olahraga yang sangat prioritas buat Sulawesi Utara di cabang olahraga bela diri, yakni ada tinju, muay thai, hapkido, angga, dan ada sekitar 12 cabang olahraga yang lain, di mana ketiga cabang olahraga tersebut adalah cabang olahraga yang sangat berprestasi bagi Utara. Di PON kemarin mereka meraih medali emas 3-4 medali emas, rekan Diana. Dan apresiasi yang diberikan kepada anak-anak kami yang sedang tanding di sini kan juga memberikan apresiasi yang sama. Kita doakan bersama bahwa duta-duta olahraga terbaik pada pekan olahraga nasional ini di 7 cabang olahraga ini bisa pulang medali dan bisa mengharumkan daerah Sulawesi Utara. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Saya Richard Kundiman.
RRI terus mengudara Indonesia dari Kabupaten Kudus. Salam olahraga, petarung komando. Ya, terima kasih Bung Icat sudah boleh bergabung dalam dialog Sulut Bicara pagi hari ini. Dan closing statement dari adik Pasha. Mungkin Pasha bisa memberikan motivasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih mencari jati diri begitu ya, atau mungkin lagi bersekolah tapi ingin juga masuk ke dunia olahraga, apalagi olahraga menantang seperti taekwondo. Silakan Pasha. Ya. Untuk adik-adik di luar dan mungkin ada kakak-kakak juga yang mau berprestasi di bidang olahraga taekwondo. Kalau motivasi dari Pasha itu ya kita kan sebagai mahasiswa atau pelajar pasti sudah pusing lah dari sekolah untuk tapi kalau dari Pasha sendiri pergunakan waktu muda sebaik mungkin. Ya, waktu itu ada kesempatan gitu ya, terus berkarya memberi yang terbaik. Oke, baik, kita sudah ada di penghujung dialog Sulut Bicara pagi hari ini. Tentu dari narasumber kita ada Pasha Puhi dan juga ada Bung Richard Kuniman. Harapan kita juga atlet-atlet Sulawesi Utara yang saat ini lagi bertarung ya, akan mampu juga meraih prestasi, membanggakan Provinsi Sulawesi Utara di PON Bela Diri Kudus. Dan terima kasih juga buat para penelpon yang sudah bergabung tadi. Tentu harapan sukses selalu ya untuk para pendengar RRI dimanapun berada. Sekaligus juga buat Pasha, teruslah berkarya untuk Provinsi Sulawesi Utara. Untuk juga kehidupan dari mama dan papa atau keluarga yang terus mendukung ya Pasha dalam mengambil cabang olahraga menantang ini. Sekali lagi terima kasih Pasha. Juga terima kasih buat Bung Richard Kuniman. Sukses selalu di Kudus, Jawa Tengah saat ini, dan mohon maaf pemirsa dan pendengar apabila ada salah kata atau ucapan yang menyinggung. Saya Diana Masih undur diri. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.